Turnamen terhebat di kerajaan akan berlangsung dalam beberapa bulan dengan para ksatria raksasa terbaik di dunia. Semua orang berlatih keras untuk merebut gelar penunggang gigan terhebat. Tapi ada seorang anak yang menghabiskan bulan-bulan itu hanya dengan tidur dan makan daging goblin sambil melihat orang lain berlatih. Semua orang mengira dia sudah pasrah akan kalah dan hanya memenuhi tempat. Bahkan sang jenderal mengira dia melakukannya untuk mengejeknya dan ingin mengusir anak itu. Pada hari ujian, mereka mengumumkan bahwa fase pertama adalah pertarungan bebas. Jadi para ksatria bekerja sama untuk menyingkirkan anak yang tidak pernah berlatih karena dia memalukan bagi mereka. Mereka mengepungnya sehingga dia tidak punya tempat untuk lari. Dia tersenyum dan meninju begitu keras hingga raksasa para ksatria itu terlempar. Yang lain mencoba peruntungan mereka dengan menyerang sekaligus, tetapi dia sudah siap dan mengalahkan mereka satu persatu tanpa terkena satu pukulan pun. Salah satu ksatria telah memperhatikannya dan memutuskan untuk menyerang. Saat pukulan itu mendarat di dada raksasa si anak pemalas, pria itu membeku karena raksasa itu bahkan tidak bergeming. Oh, sial. Ketika dia melangkah maju dan membalas dengan pukulan ke perut ksatria itu, raksasa itu terlempar dan jatuh kalah telak. Anak yang tidak pernah berlatih itu mengalahkan mereka semua satu persatu dan menjadi penunggang gigan terkuat. Semua orang terkejut, tidak bisa mengerti bagaimana anak ini menjadi kuat tanpa berlatih. Nama anak ini adalah Kang Ngayin dan dia tidak selalu seperti ini. Beberapa tahun yang lalu, dia hanyalah seorang pengemis yang setiap hari dipukuli oleh para perundung karena bukan siapa-siapa. Hingga suatu hari, dia muak dengan semua itu dan ingin menyerah pada hidupnya sendiri. Di napas terakhirnya, dia teringat kehidupan masa lalunya dan bahwa dia adalah seorang juara Mr. Olympia. Tapi seperti biasa dalam cerita seperti ini, sopir truk muncul dan boom, dia berakhir di dunia ini. Seorang pria menyelamatkannya dari tenggelam dan membawanya pulang. Selain itu, memberinya makanan dan pekerjaan agar dia bisa membangun hidupnya sendiri. Dia juga mulai berlatih menggunakan pengetahuan yang bangkit dari kehidupan masa lalunya. Beberapa bulan kemudian, dia berada di tengah kerumunan, hanya rakyat biasa seperti yang lainnya, menyaksikan ujian tahunan dimulai. Setiap anak laki-laki mendapat kesempatan untuk mencoba mengangkat batu iblis yang terkenal itu. Siapapun yang berhasil mengangkatnya akan berhenti menjadi rakyat biasa dan menjadi seorang ksatria. Siapapun yang mencoba dan gagal akan terkena sengatan listrik yang hampir mematikan dari batu itu, jadi semua orang takut untuk mencobanya. Di tengah kerumunan ada protagonis kita dengan tangan terangkat meminta untuk mencoba peruntungannya yang bahkan mengejutkan petugas. Dia berjalan ke atas panggung, meletakkan tangannya di atas batu, dan mengerahkan semua yang dia miliki. Seluruh tubuhnya terkoyak oleh energi itu dan dia mengangkat batu itu. Semua orang terkejut, tidak percaya seseorang akhirnya berhasil melakukannya. Anak itu melepaskan batu itu dan memperkenalkan dirinya, Kang Gion. Beberapa waktu kemudian dia diberi gelar oleh raja dan menjadi ksatria kerajaan. Kang bersumpah setia dengan lantang di depan semua orang. Sebagai hadiah, dia menerima pedang sihir ajaib untuk misi di masa depan. Ketika tiba saatnya untuk memilih pengawalnya, dia memanggil Kapten Davis, satu-satunya orang dewasa yang merawatnya setelah orang tuanya meninggal. Keesokan harinya, Kapten Davis masuk ke kamarnya, memberitahukan bahwa kereta akan segera berangkat. Semua orang dari desa memberinya selamat. Dia adalah rakyat biasa pertama yang mengubah hidupnya. Saat berlari menuju kereta, dia menabrak seorang pria yang sangat berotot dan kuat. Ini adalah Cults Black, orang yang bertanggung jawab atas mereka, dan sekarang perjalanannya dimulai 5 hari lamanya sampai mereka tiba di markas pelatihan ksatria raksasa. Selama perjalanan, Chaltes melemparkan batu ajaib ke pangkuan Kang dan menyuruhnya melakukan 30 repetisi. Setelah beberapa jam, dia akhirnya menyelesaikan latihan itu dengan kondisi hancur lebur. Chaltes berkata masih ada jalan panjang untuk membuka kekuatan sihir dan menyuruhnya melakukan 30 repetisi lagi. Kang tidak begitu mengerti dan kembali melakukan latihan itu. Dengan setiap repetisi, dia merasakan otot-ototnya sobek. Pada titik tertentu, aliran kekuatan sihir mulai mengalir deras ke seluruh tubuhnya, menyebar ke setiap inci tubuhnya, dan bahkan meningkatkan statistiknya. Chaltes terkejut melihatnya membuka kekuatan itu hanya dengan 1 hari latihan. Perjalanan berjalan cukup lancar, tapi itu tidak akan bertahan lama. Keesokan harinya, David menyuruh anak itu untuk lebih menjaga staminanya dan berhenti berlatih terlalu keras, tetapi dia diabaikan. Sambil berpikir, sang protagonis berkata bahwa sihir yang tadinya terasa seperti benang tipis telah menebal menjadi seperti jaring laba-laba. Dia menyelesaikan repetisi terakhir dan menjawab pria itu dengan mengatakan, ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih.
Kita mengetahui bahwa setiap kali anak itu menggunakan sihir, itu menghabiskan kekuatan tekadnya. Jadi seiring meningkatnya kekuatan tekad itu, semakin mudah menggunakan sihir dalam putaran tanpa akhir. Senang telah mencapai level 21 dalam kekuatan sihir, dia duduk untuk beristirahat dan memikirkan betapa kuatnya dia sekarang. Tapi masalahnya saat ini adalah setiap kali kekuatan sihirnya menumpuk, bagian tubuhnya seperti sel lemak atau otot mulai hancur. Dan sebagai binaragawan yang bangga, dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Setelah beberapa saat, sang kapten lega bisa bernapas normal lagi, tidak seperti Gion yang kesal karena mereka tidak lagi berada di zona gravitasi tinggi. Lalu sesuatu mulai terjadi, dan pengemudi memperingatkan mereka bahwa mereka telah disergap oleh para goblin. Ternyata selama perang besar, dewa, iblis, dan naga yang penuh kebencian saling membunuh. Dan karena pembantaian itu, makhluk terkutuk pun lahir. Anak kita menjadi bersemangat ketika menyadari bahwa dia akhirnya akan melihat monster dari dekat. Kita melihat makhluk-makhluk itu menyerbu lurus ke arah kereta. Pria itu menyadari musuh memiliki 700 kekuatan sihir dan kekuatan fisik mereka 10 kali lipat dari manusia normal. Selain itu, tubuh mereka mengeluarkan semacam uap seolah-olah baru saja keluar dari oven. Pengemudi itu mengambil senjata dan mulai menembak. Satu goblin jatuh, tetapi langsung bangkit kembali, bahkan setelah terkena peluru di kepala dan sekarang sepertinya 20 kali lebih marah. Colt berdiri dan mengeluarkan cakarnya, pada dasarnya seperti Wolverine. Pria itu membuka pintu sambil menyeringai, dan sang protagonis menyadari bahwa dia telah bepergian dengan monster sungguhan. Menyerbu masuk, ksatria itu mengalahkan beberapa musuh sekaligus. Sambil berteriak, Kang mengatakan dia tidak mengharapkan yang kurang dari seseorang peringkat hitam. Pengemudi memperingatkan bahwa pohon-pohon bergetar hebat, dan semua orang menyadari sekelompok besar goblin sepertinya sedang lari dari sesuatu yang lain. Kemudian seekor ogre besar keluar dari pepohonan, dan di sebelahnya makhluk-makhluk lain terlihat seperti kecoak. Setelah memeriksa dan melihat monster itu memiliki 15 lubu kekuatan sihir, anak kita bertanya-tanya apakah ini semacam lelucon. Kesatria itu memerintahkan kereta untuk mengubah arah dan kemudian menyuruh pengemudi untuk kembali ke atas dan menggunakan meriam artileri berat. Begitu dia berada di posisi, pria itu mulai menembak. Masalahnya, ada terlalu banyak goblin. Mereka mulai berjatuhan begitu terkena tembakan, tetapi ogre itu terus menyerbu tanpa henti. Colt berkata dia akan membuat sebuah garis untuk menghentikan mereka agar tidak tertangkap. Setelah memikirkannya, Gion menyadari bahwa sekuat apapun seorang ksatria melawan ogre sangatlah berbahaya. Sang pemimpin muncul dan menyuruh anak itu untuk mengambil paket peningkatnya. Anak kita melakukannya dan bertanya, apakah ada yang bisa dia bantu? Dengan tatapan muram, ksatria itu mengatakan bantuan terbaik adalah tetap di dalam kereta karena dia harus tiba tanpa satu goresan pun. Setelah mengenakan semacam baju zirah dan mengambil pedang, Black mulai bersinar hijau. Sebelum berangkat, dia memberitahu pengemudi untuk melindungi kereta apapun yang terjadi. Pengemudi itu berkata, dia mengerti. Sambil bertanya-tanya, bagaimana pemimpin itu bisa mengendalikan angin seperti itu? Kita mengetahui bahwa hanya beberapa ksatria yang membangkitkan kekuatan gaib, dan Kang adalah salah satunya. Pengemudi itu mengatakan kemenangan pada dasarnya sudah terjamin dan bersorak sambil terus menembak. Sambil terbang, Cells berhasil mendekati ogre itu, dan setelah mendarat di belakangnya, menyuruhnya untuk jatuh ke depan. Monster itu patuh, mengayunkan tongkatnya saat berbalik. Kembali di kereta, sang protagonis dan David terkejut melihat betapa cepatnya pemimpin mereka. Sangat cepat, bahkan ogre itu tidak bisa mengimbanginya. Ksatria itu berhasil melawan banyak musuh sekaligus, dan para goblin mulai lari. Dengan bersemangat, dia berkata, sekarang permainan yang sebenarnya akan dimulai. Monster itu menyerang berulang kali, tetapi akhirnya terkena di bagian bawah kakinya. Ketika tidak terjadi apa-apa, Black terlihat khawatir. Tiba-tiba, tubuh lawan mulai membengkak dan ia melepaskan semua amarahnya, yang meningkatkan kecepatan ledakannya. Setelah menghindar beberapa kali lagi, ksatria itu lengah membuat semua orang panik. Kita melihat satu goblin tidak lari dan masih mengejar kereta. Karena panik, sopir itu menembak lagi dan lagi, berteriak agar monster itu tidak mendekat. Hingga akhirnya, sebuah peluru mengenainya tepat sasaran. Tetapi monster itu masih berhasil berpegangan pada rangka kendaraan meskipun terluka. Menjatuhkan pistolnya, pria itu mulai menebasnya dengan kapak. Di dalam, Kang berpikir, jika dia tidak bergerak saat itu juga, semuanya akan berakhir. Sopir itu mulai berteriak minta tolong, dan protagonis berlari untuk mengambil pedangnya. Dia bergegas menaiki tangga. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia memutuskan untuk memfokuskan semua kekuatan sihirnya ke dalam satu serangan.
Kita kembali ke kesatria yang nyaris lolos dari pukulan fatal. Sambil berteriak, dia bilang sekarang gilirannya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Api mulai menyembur dari belakang zirahnya, dan pria itu pun terbang. Sementara itu, dia terus memukul Ogre di berbagai tempat. Datang lagi, Kults memperingatkannya bahwa ini belum berakhir, tetapi jagoan kita terus maju, menyerang dengan seluruh mananya. Pedangnya bersinar biru pekat yang intens mengayun lurus ke leher goblin itu. Sambil berteriak, sopir itu mencoba menjauh dari tubuh makhluk itu. Rencana kesatria itu juga berhasil, dan dia berhasil menghentikan monster itu agar tidak mendekati kereta. Ketika mereka kembali ke kereta, mereka terkejut melihat anak itu menggunakan energi terkutuk, menyeringai seperti orang gila. Gian tidak bisa menyembunyikan betapa senangnya dia setelah menguras seluruh mananya. Di dalam, sang pemimpin membalut kepalanya sendiri, berpikir betapa anehnya seorang pemula mengalahkan goblin, padahal dia baru bersentuhan dengan batu terkutuk kurang dari seminggu, dan dia bertanya-tanya apakah anak itu jenius. Jagoan kita berbalik dan bertanya, apa yang akan mereka lakukan dengan tubuh makhluk itu? Memakai kembali topinya, pria itu berkata dia bisa melakukan apa saja dengannya, bahkan menjualnya di pusat pelatihan. Protagonis terkejut ketika mendengar daging monster tidak membusuk dan bertanya apakah itu berarti dia bisa memakannya. Sambil menggelengkan kepala, kesatria itu berkata, rumor bahwa memakan daging monster meningkatkan energi terkutuk itu bohong, karena dia pernah mencobanya dan yang dia dapatkan hanyalah sakit perut. Meski begitu, anak itu bilang dia akan baik-baik saja. Sambil berpikir betapa enaknya memiliki akses ke jendela info nutrisi, kita melihat daging goblin di antara hal-hal lain memiliki bahan utama untuk energi terkutuk. Pada dasarnya seperti sejenis protein. Mencoba untuk tidak peduli, sang pemimpin berkata, itu bukan urusannya jika anak itu keracunan makanan atau tidak. Setelah memanggang sepotong untuk menetralkan racun, jagoan kita menyadari baunya sangat busuk. Tapi teringat, dia tidak minum protein shake di kehidupan lalunya demi rasa, dia memutuskan untuk tetap memakannya. Menahan napas dan menelannya dalam sekali teguk, Davis muncul dan bertanya siapa yang makan daging monster. Yo, sambil tertawa, Black berkata anak itu mungkin merasa seperti sedang mengunyah sol sepatu bot, tanpa tahu bahwa Gian sebenarnya berpikir rasanya luar biasa. Setelah memanggang 2 potong lagi, dia menawarkannya kepada kapten dan sopir, mengatakan mereka tidak bisa menilainya hanya dari baunya. Berdiri, kesatria itu meminta sepotong dan berkata akan mencobanya, yang membuat 2 pria lainnya memutuskan untuk makan juga. Beberapa detik kemudian, mereka semua terkejut karena daging itu terasa seperti kualitas kelas atas. Dalam benaknya, sang pemimpin berpikir rasanya begitu nikmat, seolah-olah dibuat oleh makhluk surgawi. Sambil melahap, jagoan kita menyuruh mereka makan secukupnya karena tidak ada lagi yang bisa dibagikan meskipun ada seember penuh di sebelahnya. Sambil berteriak, Kults akhirnya memberitahukan namanya dan berkata, anak itu bisa memanggilnya begitu sekarang. Dengan gembira dia berkata akan mengambil goblin lain untuk memanggang lebih banyak daging setibanya mereka di tempat latihan. Kita melihat kereta-kereta itu melewati area yang agak berbahaya. Di dalam, sang protagonis terus berlatih, memperluas energi terkutuknya sedikit lebih banyak setiap hari. Kesatria itu berkata dia monster, dan ketika ditanya apakah dia mengatakan sesuatu, dia menyangkalnya. Karena penasaran, anak itu bertanya apakah setelah misi ini selesai, pria itu akan kembali ke pekerjaan aslinya sebagai kandidat kesatria raksasa karena dia kelas hitam. Setelah beberapa menit hening, Kults mengaku dia dipecat karena selama misi kerajaan Rogot menyergap mereka. Dia mengabaikan perintah mundur untuk menyelamatkan seorang teman. Pada akhirnya, tidak ada yang terselamatkan, dan raksasa itu hancur, jadi pemecatan tidak bisa dihindari. Dia juga mengatakan kehilangan raksasa sama menyakitkannya, seperti burung yang kehilangan sayapnya. Jadi anak itu harus sangat berhati-hati dan jangan pernah membuat kesalahan itu. Melihat kesatria itu berjalan pergi, jagoan kita merasa sedikit bernostalgia, tapi dia tetap memutuskan untuk mengabaikan permintaan untuk berhenti berlatih malam itu. Ketika ditanya, dia bilang dia hanya sedang peregangan. Davis menyuruhnya memakai bajunya. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian mereka berdua dan mereka menatap keluar jendela dengan mulut terbuka. Kita melihat para pekerja mencoba menyejajarkan sesuatu, dan kita mengetahui bahwa perjalanan telah berakhir dan inilah pusat pelatihan kesatria raksasa. Melihat ke bawah dari atas kereta, Kangayin mengenali raksasa bernama Colossus yang diberkati dengan kekuatan dewa. Kults melangkah keluar dan menunjukkan dokumen yang membuktikan anak itu adalah kesatria pilihan Baron. Melihat raksasa dari dekat, tokoh utama kita menyadari ukurannya setara dengan bangunan 3 lantai.
lebih mirip binatang hidup daripada mesin. Seorang pria berambut putih keluar dari dalam raksasa itu. Namanya Raphael White dan energi terkutuknya adalah 2.6 pin. Dalam benaknya, jagoan kita menyimpulkan bahwa statistik pria itu setara dengan para kesatria veteran. Berjalan mendekat, pria itu mengambil dokumen dan memerintahkan semua rekrutan untuk membentuk barisan lurus. Gian bergegas mengambil tempatnya dan bertanya-tanya siapa orang-orang yang duduk di tribun. Para operator raksasa mulai bertaruh berapa banyak pemula yang akan berhasil lolos. Raphael menyambut semua orang dan memperkenalkan dirinya sebagai instruktur pelatihan. Lalu dia mengatakan, performa para pemuda itulah yang akan menentukan sejauh mana mereka akan melangkah. Terkejut, sang protagonis berpikir, tunggu dulu. Tes masuknya adalah masuk ke dalam raksasa dan lepas landas. Semua orang mulai mengeluh karena tidak ada yang memperingatkan mereka, sementara para penonton tertawa. Tanpa sepatah kata pun, Kang Ayin menahan amarahnya dan bersumpah suatu hari nanti dia akan menghabisi semua orang yang tertawa. Seseorang datang dan bertanya, apakah dia dari pinggiran karena wajahnya yang tidak rata. Dia menoleh dan bertemu dengan seorang wanita muda yang memperkenalkan dirinya sebagai Rowan Yellow. Benar-benar terpikat, dia juga memperkenalkan dirinya. Lalu kesatria wanita itu menjelaskan bahwa lepas landas berarti masuk ke dalam raksasa, menyatu dengannya, dan mengaktifkannya. Dia bilang dia hanya menjelaskan karena dia pikir seorang anak yang tumbuh miskin tidak akan tahu itu. Sambil sedikit meneteskan air liur, sang protagonis bertanya-tanya apakah ini bisa dianggap pertemuan pertama, tetapi gadis itu menghentikannya untuk mendekat dan terus menjelaskan. Dia berkata, ketika kau meletakkan tanganmu di lantai kabin, energi terkutuk pilot menyatu dengan raksasa dan penyalaan dimulai. Jadi pada saat itu dia harus menahan tekanan dan berdiri jika ingin lulus. Dia bertanya lebih lanjut tentang menyatu dan mengetahui bahwa raksasa itu bergerak seperti gerakannya, dan mata si besar akan menjadi matanya. Mencoba bersikap positif, Rowan berkata dia yakin semuanya akan baik-baik saja. Dia berterima kasih padanya dan bertanya bagaimana dia tahu semua ini, dan dia bilang keluarganya sangat mementingkan pendidikan. Lalu dia menambahkan bahwa dia harus memperhatikan persaingan, karena 4 orang termasuk mereka berdua sangat kuat. Kita melihat Kurold yang sangat besar dan Harklux yang terlihat memiliki banyak energi terkutuk dan fokus yang serius. Di atas panggung, instruktur memberitahu semua orang untuk mengingat ada kemungkinan mereka bisa terluka atau bahkan mati selama proses karena tekanan yang muncul saat lepas landas dimulai. Jadi mereka harus tetap tenang dan memeriksa diri sendiri untuk tahu kapan waktunya menarik tangan dan berhenti. Dia mengatakan hanya yang terbaik yang bisa menjadi kesatria raksasa dan tidak ada yang perlu malu jika mereka gagal. Terungkap bahwa raksasa adalah senjata yang meniru dewa karena mereka dibuat dari tubuh dan pengetahuan para dewa. Kandidat pertama meletakkan kedua tangannya di lantai. Dia mulai bersemangat ketika menyadari itu berhasil. Sambil menonton, sang protagonis mengatakan itu mengingatkannya pada teknik pernapasan yang digunakan pilot tempur di kehidupan lalunya untuk menangani akselerasi pesawat. Di dalam raksasa, pria itu mulai berteriak saat matanya berputar ke belakang. Setelah beberapa menit, dia menarik tangannya memohon agar itu berhenti. Raphael mengatakan, meskipun dia menyerah, dia sudah mendapatkan gelar kesatria karena memahami betapa berharganya hidupnya. Pria itu dibawa keluar. Melihat itu, jagoan kita berpikir semua orang di sana pasti telah mengangkat batu iblis seperti yang dia lakukan. Tapi meskipun begitu, mereka masih sangat kesulitan. Lalu giliran Kurold, dia memulai prosesnya dan mencoba menahan tekanan. Dan seperti yang diharapkan dari kandidat kuat, lepas landasnya berhasil, dia mengangkat lengannya, dan raksasa itu melakukan hal yang sama. Melompat, sang instruktur memutuskan untuk menaiki salah satu raksasa dan sambil memberi selamat pada Karol, menyuruhnya untuk menahan serangannya. Semua orang terkejut dan mulai bertanya apakah pria itu benar-benar akan menyerang seorang murid. Membuktikan bahwa dia serius, Raphael mulai berlari dan begitu cukup dekat melayangkan pukulan dan merasa sangat lucu ketika Karol jatuh ke tanah. Dalam benaknya, Kang bertanya-tanya apa gunanya itu dan dengan cepat memutuskan bahwa itu adalah taktik untuk menghancurkan moral para pemula sejak awal. Jadi, dia akan menjadi yang pertama menunjukkan kepada mereka siapa yang sedang mereka hadapi. Orang berikutnya dipanggil, dan setelah beberapa menit, para penonton mengatakan, dia mungkin sebaiknya menyerah saja. Tiba-tiba, anak itu jatuh tersungkur, dan semua orang mulai berteriak bahwa ini keadaan darurat. Para ksatria putih dengan cepat memanjat ke dalam raksasa untuk menariknya keluar, dan salah satu dari mereka kembali keluar untuk mengumumkan bahwa dia telah meninggal.
Sang protagonis bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa melakukan ini dan menyadari seluruh suasana telah berubah. Karena yang tersisa adalah orang-orang yang dianggap kuat dan berani, jenis yang tidak takut akan kegagalan. Harklex memutuskan dia akan menjadi yang berikutnya dan berjalan maju seolah-olah dia melakukan ini setiap hari. Raksasa itu menyala dalam 1 menit 40 detik dan semua orang bersorak atas keberhasilan anak itu, termasuk Rowan yang melihat ke arah Jane dan berkata, "Sudah kubilang dia hebat." Si rambut merah mulai bersiap untuk membela diri dari serangan Raphael yang akan datang setiap saat. Dia menangkis sebuah tendangan dan instruktur itu tertawa lalu menyerang lagi. Tapi kali ini, dia mendaratkan 4 pukulan telak berturut-turut sampai anak itu jatuh ke tanah. Sambil memuji ketangguhannya, dia memanggil yang berikutnya menghapus semua kesuksesan yang diraih dengan susah payah itu, yang bagi sang protagonis sungguh konyol. Marah, dia bersumpah akan membuat Raphael merasakan kepahitan itu begitu parah, sehingga dia tidak akan pernah melupakannya. David yang berada di tribun tiba-tiba tersenggol oleh seseorang. Seorang pria memanggilnya Pak Tua dan meminta maaf sambil tertawa. Di depan, kedua orang bodoh itu mulai berbicara tentang bagaimana pria itu terlihat terlalu tua untuk menjadi pengawal dan betapa gilanya Ksatria yang memilihnya. Marah besar, sang kapten menyuruh mereka mengulangi apa yang mereka katakan. Tidak membantu sama sekali. Duduk sedikit lebih ke depan, dua orang pria menegur orang-orang bodoh itu. Tetapi anak berbaju kuning menjadi agresif mengatakan dia adalah pengawal Ksatria Putih. Dan tempat ini adalah hutan, artinya orang lemah, seperti dia harus berlutut saja. Ayah kedua protagonis itu bertanya-tanya apakah berada di sana lebih buruk daripada bekerja 15 jam non-stop di pabrik. Lalu dia teringat orang-orang yang mati berjatuhan ke dalam tungku peleburan. Karena dia benar-benar percaya pada potensi ksatrianya, dia berteriak pada para perundung bahwa peringkat teratas tidak akan menjadi milik mereka. Tanpa ragu-ragu, dia menyarankan sebuah taruhan. Sambil tertawa, para pengawal itu setuju karena koin perak itu akan cukup untuk sebulan penuh. Pria tua itu tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mereka bisa menghabiskan 5 koin dalam sebulan, padahal itu adalah uang yang dia tabung seumur hidupnya. Tetap saja, dia memutuskan untuk mempertaruhkan semua yang dia miliki setelah mengingat betapa kerasnya anak itu bekerja. Kulz mengamati semuanya dari kejauhan. Sementara itu, Rowan berbicara tentang ksatria lain yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam tes masuk, yang satu bernama Garrod Yellow yang bertahan 1 menit penuh melawan Raphael, dan yang lainnya atau lebih tepatnya yang satu lagi adalah Helena Yellow yang tidak hanya bertahan lebih lama, tetapi juga mencoba melakukan serangan balik dan benar-benar memaksa instruktur untuk mundur. Dengan percaya diri, gadis pirang itu berkata bahwa bintang hari ini adalah dirinya. Memeriksa statistik gadis itu, 573 energi terkutuk. Jagoan kita berpikir dia kuat, tapi dia masih di bawah 2 lainnya, yang berarti jika ingin menang, dia harus mengandalkan keahliannya. Setelah mengikat rambutnya ke belakang, ksatria itu memulai prosesnya dan berhasil meluncur dalam 1 menit 20 detik. Instruktur itu melancarkan serangan, tetapi dia menghindar dengan indah. Setelah 45 detik, dia berhasil bertahan dari 17 serangan sampai akhirnya dia dikalahkan. Siap, Kang berpikir dalam hati bahwa saat Raphael bergerak, permainan pada dasarnya berakhir karena semua pengalaman itu. Dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengubahnya? Dengan energi terkutuknya di angka 107, anak itu memutuskan untuk melakukan peregangan. Sambil berpikir tentang bagaimana pertumbuhan energinya berhenti begitu mencapai ratusan, instruktur memanggilnya, dan dia mencoba fokus pada kenyataan bahwa pertarungan bukan hanya soal angka. Ini juga tentang mengatur waktu seranganmu dengan tepat dan mendapat sedikit keberuntungan. Jadi, ya, kemenangan itu mungkin. Jingyun akhirnya melangkah masuk ke dalam raksasa dan semua temannya terlihat gugup. Di dalam, dia mencium aroma jus stroberi yang bercampur dengan besi dan minyak. Pintu besar itu tertutup. Meskipun sangat sempit, jagoan kita berkata rasanya seperti berada di alam semesta tak berujung di balik kegelapan. Tanpa instruksi sama sekali, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menurunkan tubuhnya. Sesuatu mulai terjadi saat dia meletakkan kedua tangannya di lantai. Merasakan tekanannya, dia berkata, ini sangat mirip dengan melakukan squat dengan beban 200 kilo. Dia mulai menarik napas dalam-dalam sambil mengencangkan perut bagian bawahnya untuk menahan beban. Setelah beberapa detik, sang protagonis menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan fisik. Rasanya seperti jiwanya diseret ke kedalaman.
Kemudian dia menyadari raksasa itu menariknya dengan kekuatan seperti vakum. Tetap bertahan, dia memutuskan untuk membiarkan setiap tetes terakhir mana tersedot keluar dari tubuhnya, sampai tiba-tiba dia akhirnya merasakan jantung raksasa itu. Dengan tekad bulat, Jian memutuskan untuk menarik semuanya sekaligus tanpa membuang energi. Dan setelah banyak berkeringat dan berteriak, mata si besar menyala, dan semua orang merayakan fakta bahwa dia melakukannya dalam waktu kurang dari 1 menit. Di dalam, pemuda itu terpesona oleh bagaimana pemandangan raksasa itu memenuhi seluruh penglihatannya. Dia berkata rasanya seperti telah dibebaskan dari tubuh manusia yang rapuh dan lemah, yang berarti ini adalah kesempatannya untuk membuat Raphael lengah, karena Raphael sibuk mengagumi kesuksesannya sendiri. Mengingat tekadnya lebih kuat dari Rowan, dia memutuskan untuk melepaskan sejumlah besar kekuatan sekaligus, mendorong cadangan mananya hingga batas absolut. Para ksatria lain berkomentar betapa gilanya yang dilakukan GN, terutama bagi seseorang yang telah menangani batu terkutuk kurang dari seminggu. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian pria itu. Kita lihat sang instruktur akan bergerak dalam 10 detik, tetapi sang protagonis bertekad untuk memukulnya terlebih dahulu. Saat Raphael berkata mereka bisa mulai, semuanya sudah terlambat. Dengan satu serangan raksasanya menghantam keras ke tanah. Begitu pula dengan milik Kang. Puing-puing berterbangan ke arah kerumunan, dan mata semua orang terbelalak. Karena seorang peserta pelatihan yang baru pertama kali masuk ke dalam raksasa berhasil mengalahkan White, seorang kandidat ksatria raksasa. Di dalam, sang instruktur hanya berdiri di sana, mulutnya ternganga, tidak percaya. Sementara itu, jagoan kita memanjat keluar dari robot, tahu bahwa jika White bangkit kembali, dia akan diserang. Jadi dia mengakhiri pertarungan di sana, tidak memberikan kesempatan untuk serangan balik. Seorang ksatria bertanya, apakah anak itu benar-benar akan lari setelah melakukan gerakan pengecut yang licik? Yang lain ikut-ikutan berteriak bahwa mereka akan memberinya pelajaran sambil mengarang alasan. Jagoan kita berkata mananya habis, tapi itu tidak berhasil menenangkan para penggemar cilik Raphael. Melihat barisan ksatria, para penonton mengatakan hari itu menjadi sangat liar. Sambil berteriak, David mencoba memperingatkan anak itu. Anak itu berbalik dan bertanya, apakah ini semacam perayaan kelompok dan apakah mereka tidak sedikit berlebihan? Raksasa instruktur itu menghantamkan tangannya ke tanah dan dia memerintahkan semua orang untuk berhenti. Dengan sekali lompatan, White keluar dari robot dan menatap sang protagonis, menanyakan namanya. Anak itu memperkenalkan dirinya dan pria itu berpaling sambil berkata, dia tidak akan melupakan ini, lalu menyuruh yang lain untuk menempatkan anak itu di asrama. Meskipun mereka kesal, orang-orang itu memutuskan untuk melupakannya dan mengikuti tuan mereka. Merasa lega, Kang duduk di tanah dan berkata bertarung melawan sesuatu yang cukup berat untuk membunuhmu dalam sekejap itu menakutkan, tetapi juga mengasyikkan karena ketika manamu habis, seluruh dunia berubah, membuat tubuh dan pikiranmu menghilang, hampir seperti menyentuh dewa. Sambil menatap Chaltes, dia memutuskan bahwa di kehidupan kedua tidak ada ruginya, jadi dia akan mempertaruhkan semua yang dia miliki. Kita lihat orang-orang yang bertaruh dengan sang kapten bertanya-tanya bagaimana seorang pemula bisa melakukan itu. Salah satu dari mereka berbalik dan berkata, mungkin itu hanya keberuntungan. Ketika ditanya tentang taruhan itu, pengawal berbaju merah mengatakan bahwa jika orang tua itu datang untuk menagih, mereka bisa menghajarnya saja. Setuju, pria lain berkata, kalau begitu, semua orang harus segera pergi dari sana. Tapi sial bagi mereka, seseorang tidak benar-benar mau membiarkan itu terjadi. Sambil memperkenalkan diri, Charles menakuti para perundung yang membeku ketika menyadari mereka berdiri di depan seorang ksatria hitam. Sambil tertawa, pria itu berkata, dia pernah makan bersama David beberapa kali dan bahkan naik kereta bersama pria tua itu. Jadi akan lebih baik jika para berandalan muda itu mengikuti aturan mainnya. Ketakutan setengah mati, kelompok itu mulai berpikir bagaimana cara keluar dari situasi ini. Sementara pria itu berbicara tentang apa yang mampu dilakukannya dengan senyum manis di wajahnya, para perundung itu lari ke arah kapten, siap menyerahkan bahkan pakaian di punggung mereka jika dia mau. Sendirian, ksatria itu mengingat masa lalu dan membawa kita bersamanya. Kembali ke hari ketika penyergapan terjadi dan semua orang dipaksa untuk mengungsi. Salah satu prajurit menyuruhnya untuk bergegas masuk ke dalam bunker, tetapi dia memutuskan untuk tidak mendengarkan dan menuju ke arah lain, sementara semua orang meneriakkan namanya dan menyuruhnya kembali. Di dalam raksasa, ksatria itu berdoa agar seseorang bisa bertahan sedikit lebih lama, tetapi dia sudah terlambat. Keesokan harinya, pemimpin mengingatkannya bahwa melanggar aturan ada konsekuensinya dan mengatakan perlawanan seperti itu berakhir dengan pemecatan. Tanpa ada hal lain yang bisa dilakukan, Kults hanya menerimanya dan langsung pergi ke raksasanya.
Sambil meminta maaf, dia berkata tidak bisa melindungi siapapun dan berterima kasih atas waktu mereka menjadi rekan. Kembali ke masa sekarang, David terkejut memenangkan 90 koin perak dan dengan mata berbinar berkata, dia pikir akan kehilangan segalanya karena taruhan bodoh. Jian berjalan mendekat dan bertanya dari mana semua uang itu berasal dan siapa orang-orang yang pergi itu. Sambil tersenyum, pria tua itu memberinya 45 koin perak dan berkata, para ksatria biasanya punya uang di setiap saku mereka. Tiba-tiba, seorang prajurit muncul dan berkata dia di sana untuk mengantar anak itu ke barak. Anak kita memintanya menunggu sebentar dan menghampiri ksatria hitam yang duduk di sana bertanya-tanya apakah segalanya bisa berakhir berbeda. Berbalik, pria itu mengatakan misinya berakhir di sana. Meskipun tidak yakin apa jawabannya, sang protagonis tetap memutuskan untuk mencoba dan meminta Kaltz untuk bergabung dengannya. Dengan marah, ksatria itu bertanya, apakah anak itu sudah gila? Untuk membuktikan tidak, anak itu memberikan uang yang baru saja dia dapat sebagai uang muka dan berkata dia akan membuatnya menaiki raksasa lagi. Menutupi wajahnya dengan tangan, pria itu berkata dia sudah pernah tidak mematuhi perintah dan tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Tapi anak kita berkata, tidak ada yang namanya aturan abadi, dan jika harus, dia akan menulis ulang aturan itu. Lalu bertanya, apakah ksatria itu percaya padanya? Kita mengetahui bahwa dari 500 ksatria kuning, hanya 78 yang lulus tes masuk. Dengan gembira, Rowan berkata tempat di bawah menara kantor bos disebut Restoran Langit. Saat mereka menaiki tangga, murid-murid lain sangat bersemangat untuk mencoba makanannya. Di puncak, gadis pirang itu berjalan ke pembatas untuk menonton matahari terbenam dan menikmati pemandangan di sekitar mereka. Tiba-tiba, seorang pria berteriak bahwa dilarang meninggalkan area restoran dan pasar. Selain itu, kalian boleh makan sepuasnya, tapi jika ada yang terlambat, dia akan pastikan mereka memuntahkan semua yang mereka makan. Setelah memikirkannya, sang protagonis menyimpulkan menu. Mana gelap pasti bagus untuk pertumbuhan sihir. Kita melihat instruktur itu mengenali anak itu sebagai orang yang membuat Raphael terkesan. Saat semua orang dengan gembira mengambil makanan, terdengar suara gaduh. Garot, yang baru saja membanting Harclocks ke lantai, bertanya apakah mereka tidak bisa makan dengan tenang. Si rambut merah bertanya mengapa dia melakukan itu, tapi Garot menyuruhnya menunduk dan berkata, dia tahu dia berasal dari kaum Borjues. Karena kesal, anak itu berdiri dan melawan, tapi pukulan pertamanya meleset dan dia dipukul balik begitu saja. Sambil menatapnya di lantai, pria pirang itu berkata, anak itu harus tahu diri dan tidak semua ksatria kuning berada di level yang sama. Itu memancing ksatria lain yang mulai bergerak maju, bertanya, dia pikir dia siapa? Garot berkata lebih baik mereka diam dan kembali menghajar orang. Sendirian, dia mengatasi semua orang dan memukul Harclocks lagi, karena dia tidak bisa menyembunyikan gerak kakinya. Dengan kaki di kepala anak itu, si penindas menyuruh semua orang memperhatikan, terutama yang bahkan tidak tahu matematika dasar, dan dia bilang akan menunjukkan seperti apa perbedaan kelas yang sebenarnya. Semua orang dengan cepat menyadari itu adalah provokasi yang ditujukan pada Kang Gayin yang sedang memikirkan hal lain. Di kantor direktur, Kaltz menyebutkan suara berisik itu, tetapi direktur berkata itu hanya perkelahian kecil. Lalu mereka mulai membicarakan sang protagonis. Ksatria hitam itu berkata anak itu bahkan tidak perlu latihan. Dia membakar semua mananya dalam sekejap, sendirian. Sambil tertawa, direktur bertanya apakah dia dari kaum Borjuis, lalu mengatakan dia sangat berbakat. Mengalihkan pembicaraan, dia bertanya mengapa si hitam meminta posisi asisten instruktur lagi, dan apakah itu karena anak itu? Kita kembali ke masa lalu, saat anak kita menawarkan ksatria itu untuk menjadi pengawalnya, bahkan tahu apa artinya itu. Anak itu berkata sejujurnya dia tidak tahu apakah rencananya akan berhasil, tapi dia akan mulai memikirkannya mulai saat itu. Kaltz menyuruhnya menyimpan uang itu dan memanggilnya jenius. Dia berkata mengeluarkan semua kekuatan sekaligus adalah teknik yang digunakan oleh ksatria raksasa legendaris Herpinggalius, karena tidak mungkin anak itu tahu hal itu. Artinya, dia bisa merasakan dan mengendalikan energi terkutuk dengan sempurna. Setelah memikirkan semua yang dia tahu tentang Bin Araga dan menyadari energi terkutuk adalah hal yang sangat berbeda, sang protagonis bertanya-tanya bagaimana dia bisa memiliki kendali sempurna jika menurut ksatria itu seharusnya mustahil. Mengakhiri percakapan, pria itu berkata dia butuh lebih banyak waktu untuk berpikir. Kembali ke masa sekarang, direktur bertanya, apakah dia berencana untuk tetap di sini dan mengawasi anak itu? Lalu dia memberikan lencana instruktur, mengatakan itu hal yang bagus.
Setelah pria itu meninggalkan ruangan, Kaltz merasa dejavu. Kita kembali ke area restoran, di mana Geon menyadari Garrot memiliki 699 energi terkutuk, ditambah kekuatan fisik 4 kali lipat darinya, dan keterampilan tempur yang gila, yang berarti mengalahkannya mustahil. Saat melihat anak itu mencoba menyelinap pergi, Rowan mencoba menghentikannya, tapi dia berkata, dia tahu si pirang itu hanya melakukan itu karena dia peringkat ketiga dalam tes, dan dia harus fokus meningkatkan energi terkutuknya. Bukan soal mencari gara-gara dengan seseorang dari kaum elit, anak kita mulai memeriksa makanan, sementara gadis pirang itu mencoba mencari tahu mengapa dia tidak mau ikut bertarung. Dia kaget mengetahui dia perlu makan 10 kilo daging babi untuk mencapai jumlah energi terkutuk yang tepat, dan dia mulai bertanya-tanya mengapa semua makanan di sana memiliki begitu banyak mana cahaya dan apa itu spiritualitas. Lalu sebuah pesan muncul mengatakan ada statistik baru. Pria itu mengetahui bahwa memiliki banyak spiritualitas bagus untuk meningkatkan resistensi sihir, tetapi terlalu banyak spiritualitas akan mematikan rasa energi terkutukmu, yang pada dasarnya berarti spiritualitas hanyalah lemak dan mana cahaya hanyalah karbohidrat, musuh terbesar jika kau mencoba tetap bugar. Setelah beberapa saat, semua orang terkejut melihat Kang Ayin benar-benar melakukan sesuatu, dan ternyata dia meninggalkan makanan restoran untuk makan daging goblin agar bisa menghindari karbohidrat, sesuatu yang orang-orang di sana masih belum tahu harus mereka lakukan. Sambil dengan gembira melahap makanannya, sang protagonis berkata, dia akan menunjukkan kepada semua orang kekuatan dari diet yang benar. Karena penasaran, Rowan bertanya, apakah dia benar-benar akan kenyang dengan itu padahal tempat itu punya segala macam makanan lezat ya? Saat dia bilang diet seorang ksatria seharusnya terasa surgawi. Sambil berteriak, anak kita berkata, makanan itu penuh dengan karbohidrat, dan itu adalah bom kalori total. Tapi ksatria itu tidak tahu apa artinya itu dan menjadi tersinggung. Saat dia bilang dia tidak akan berbagi dagingnya, si pirang melihat instruktur dan memberitahunya apa yang dilakukan pria itu. Kaltz berjalan mendekat dan berkata makan daging goblin itu normal baginya dan mencoba mengambil sebagian. Berbalik, sang protagonis berkata, 1 porsi harganya 2 koin perak, tapi untuknya harganya 3. Karena di kereta, dia berjanji akan membelikannya makhluk tapi tidak melakukannya. Ksatria itu berteriak bahwa itu pemerasan, tetapi pria itu berkata harganya sangat wajar, karena dialah yang memasaknya. Pria itu menyerah dan memberikan koinnya, lalu dia meminta 2 porsi. Rowan mengangkat 2 koin dan berkata dia tidak bisa menahan diri saat rasa penasaran muncul. Dengan gembira, anak kita melayani semua orang, termasuk Kapten Davis. Melihat semua ini, ksatria-ksatria lain seperti apa yang sedang terjadi. Beberapa jam kemudian, Kang Ayin menyadari dia butuh lebih banyak daging seiring energinya bertambah. Dan dengan kecepatan ini, persediaannya tidak akan bertahan lama, terutama sekarang, karena lebih banyak orang yang menginginkannya. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi geli yang aneh dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Karena Kaltz memiliki karunia angin, pria itu berpikir mungkin dia tahu sesuatu dan bertanya bagaimana dia mendapatkan kekuatan itu. Ksatria itu berkata bahwa sejujurnya karunia bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil begitu saja sesukamu. Karena penasaran, anak kita bertanya apakah itu bisa berupa api atau air. Tapi pria itu berkata tidak, karena karunia itu cocok dengan hasrat apapun yang terpendam di alam bawah sadarmu. Dan dia sudah menyukai hari-hari berangin. Sejak kecil, pria itu mulai memikirkan hasratnya sendiri, menjadi lebih besar dan lebih kuat, dan akhirnya mencapai impian yang tidak bisa dia raih di kehidupan masa lalunya. Kaltz menjelaskan bahwa kau bisa meningkatkan bentuk karuniamu, karena pada awalnya dia hanya bisa memanggil angin sepoi-sepoi. Tapi dengan fokus dan imajinasi, sekarang dia bisa menciptakan badai dan bahkan membuat tubuhnya terbang seperti daun. Rowan bertanya mengapa Geon begitu tertarik jika kau tidak bisa mendapatkan karunia hanya dengan menginginkannya. Lalu, mengalihkan pembicaraan, dia bertanya pada instruktur apakah dia punya tips untuk upacara penugasan peralatan. Kaltz mengatakan bahwa dalam upacara itu mereka akan memilih raksasa untuk digunakan selama 3 bulan ke depan. Jadi kau harus memilih yang paling cocok denganmu berdasarkan detail teknis, seperti apakah persendiannya menunjukkan keausan karena itu mengganggu keseimbangan. Si pirang berterima kasih padanya. Tiba-tiba, sang protagonis berteriak bahwa beratnya akhirnya naik 2 kilogram, yang berarti sudah waktunya makan karbohidrat untuk meningkatkan cadangan energinya dan mengisi tubuhnya dengan kekuatan murni.
Saat dia mencoba makanan restoran, dia terkesan dengan betapa buruk rasanya, dan dia mulai mengeluh sementara Rowan mencoba mencari tahu apakah dia menyukainya atau tidak. Malam itu, sang protagonis kembali ke kabinnya setelah membantu para pelayan mendirikan tenda. Mengingat Charles menerima tawarannya, dia memutuskan tidak bisa mengecewakannya, dan sambil mengambil batu itu, dia mencoba fokus dan membayangkan bentuk sejati dari karunia yang paling ingin dia kembangkan. Karena jendela status masih belum cukup, dia butuh sesuatu yang akan membantunya selama latihan, sesuatu untuk menyeimbangkan gerakannya dan menunjukkan otot mana yang berkembang dengan baik dan mana yang butuh lebih banyak latihan. Keinginanmu adalah untuk dapat melihat energi terkutuk dan energi spiritual dengan mata telanjang secara real time, seolah-olah tubuhmu terus-menerus berdiri di depan cermin. Setelah beberapa menit, sebuah pesan muncul mengatakan karunianya mulai berevolusi. Geon mulai melihat mana gelap yang dia serap sebelumnya bersama dengan mana cahaya. Dan di atas itu, dia sekarang bisa mengontrol seberapa banyak mana yang dia serap. Pria itu mulai merasakan sakit dan dia senang akan hal itu karena rasa sakit itu adalah pertumbuhan, mengirimkan protein ke otot yang tepat, yang berarti tidak ada lagi pemborosan atau inefisiensi, hanya pertumbuhan murni, brutal, dan hampir seperti iblis. Kita mengetahui kerajaan Rincal adalah tempat yang keras dan sama sekali tidak cocok untuk ditinggali manusia. Tapi meski begitu, umat manusia berhasil membangun kota dan merambah ke perbatasan baru. Di pusat pelatihan, para ksatria bersiap-siap untuk upacara. Sambil berteriak, Baron Haron Basio memperkenalkan dirinya sebagai komandan di sana dan mengatakan ada lebih dari 300 raksasa di tempat itu. Jadi meskipun hanya untuk 3 bulan, semua orang harus ingat bahwa raksasa-raksasa itu dibuat dengan suku cadang bekas. Artinya performa mereka lebih buruk daripada yang digunakan di medan perang. Tetap saja, kualitas raksasa-raksasa itu sangat bervariasi. Dan ketika bagian-bagiannya tersusun dengan sempurna, kau akan mendapatkan mesin yang luar biasa. Kaltz berpikir pria itu melebih-lebihkan. Lalu direktur berkata, upacara ini adalah kesempatan mereka untuk menemukan raksasa yang paling cocok dengan mana mereka. Helena dipanggil pertama kali karena dia mendapat peringkat pertama dalam ujian masuk hotel. Bosio memberitahunya untuk memilih dengan hati-hati dan bahwa 3 skor teratas akan maju satu persatu. Dia berhenti di depan sebuah raksasa dan mulai memeriksanya secara visual. Di samping, sang komandan memberitahu Black bahwa gadis itu lebih baik dari Garrot, tapi tidak ada yang pernah mendengarnya, dan dia bilang gadis itu pasti akan memilih raksasa latihan terbaik. Setelah beberapa saat, Helena pergi ke peluncuran ke-10 dan mengejutkan semua orang dengan memilih raksasa dengan proporsi yang bagus dan lapisan baja yang efisien. Di dalam, dia tersenyum sementara semua orang berkomentar bahwa mesin itu jauh lebih baik dari 10 mesin sebelumnya. Setelah dia keluar dan pamer, giliran Gion yang pada dasarnya telah menjadi piala saat ini karena semua ksatria mengawasi setiap gerakannya. Tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan gadis itu dan hanya akan berhasil melakukan 2 atau 3 peluncuran, dia mulai berjalan. Kaltz bertanya-tanya mengapa pria itu berkeliaran tanpa tujuan, sementara yang lain mulai jengkel karena dia terlalu lama. Kita tahu bahwa sang protagonis sedang memeriksa raksasa mana yang bereaksi terhadap mana di kepalanya. Karena semakin keras suara saat dinyalakan, semakin beresonansi mananya. Dia hanya perlu menemukan satu yang membuatnya paling bersemangat. Dan Harun bertanya, mengapa anak itu tiba-tiba mulai berlari? Dan kemudian kita melihat semua ksatria juga mulai berlari, mencoba mengikutinya. Hingga akhirnya pahlawan kita berhenti di depan raksasa yang membuat mananya menari. Meskipun terbuat dari suku cadang biasa, kesesuaiannya sempurna, yang berarti mesin itu adalah sebuah mahakarya. Saat dia memulai proses peluncuran, dia menyadari suara saat dinyalakan benar-benar berbeda. Semua orang tercengang, bertanya-tanya bagaimana itu mungkin terjadi. Keluar dari raksasa itu, sang protagonis berteriak bahwa yang ini miliknya dan mencari Kaltz, berpikir dia sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Sang komandan memanggil Rafael dan memerintahkannya untuk mendorong anak itu hingga batas kemampuannya dalam latihan sampai dia hancur, karena dia perlu tahu apakah itu hanya keberuntungan atau mereka berhadapan dengan monster. Sambil tersenyum, instruktur itu berkata, dia sudah menunggunya. Melihat data raksasanya, Gion menyimpulkan bahwa saat dia meluncurkannya, itu akan menjadi perpanjangan tubuhnya, dan dia bertanya-tanya apakah teman sekelasnya merasa sekuat dirinya. Kita melihat para ksatria menyaksikan perbaikan yang sedang dilakukan. Seorang wanita turun dari raksasa sang protagonis dan bertanya,
Apakah dia orang beruntung yang bisa mengemudikan mesin itu? Namanya Ren, dan dia adalah pemimpin tim pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk unit 1 hingga 10. Dia membenarkannya, memperkenalkan diri, dan berkata, "Ya, dia benar-benar pria yang beruntung." Dia berkata, raksasa itu terlihat normal dari luar tetapi sangat menarik karena setiap bagiannya sangat cocok. Lalu dia menjelaskan setiap komponen satu persatu dan dia memperingatkannya untuk berhati-hati karena jika perut kirinya rusak, dia akan kehilangan kemampuan sensorik. Juga, bagian bawah adalah letak jantungnya, jadi dia tidak boleh membiarkan siapapun memukulnya. Kang terkejut mendengar mesinnya memiliki kekuatan 3 kali lebih besar dari unit latihan lainnya. Sambil bersikap ramah, insinyur itu bertanya nama apa yang akan dia berikan pada robot itu. Karakter utama berkata dia sedang berpikir karena itu bukan hanya sebuah mesin. Itu pada dasarnya adalah tubuh baru. Setelah beberapa menit dia mengumumkan, raksasanya akan diberi nama pectorals, karena itu adalah bagian yang dibanggakan setiap pria untuk dipamerkan. Semua orang berangkat dan mulai menguji mesin mereka. Rafael berteriak bahwa sejak saat itu, para ksatria punya waktu 1 minggu untuk membiasakan diri. Di dalam raksasanya, Gian menyadari bahwa output yang tinggi tidak selalu baik, dan dia mulai menegangkan ototnya sambil mencoba menekan rasa takutnya. Setelah menguji beberapa serangan, dia berkata akan menyerap kekuatan mesinnya. Instruktur menyuruhnya untuk memulai dengan latihan berulang yang lebih ringan karena lebih baik membangun kekuatan stabil yang bisa diandalkan daripada mengeluarkan semua kekuatan sekaligus. Pahlawan kita berterima kasih atas sarannya. Meskipun dia tahu energi magis itu seperti otot, pertumbuhannya lebih cepat. Tidak melihat kesatria itu lagi, instruktur memutuskan untuk kembali ke apa yang dia lakukan, dan setelah beberapa kali jongkok, dia mulai berlari. Para penonton bertanya, apakah melakukan itu pada dasarnya bukan menyakiti diri sendiri, sambil menunjuk ke Harklux yang sedang push up. Rafael menyuruh anak itu untuk santai, dan bertanya, apakah semua tekad itu muncul setelah dia dikalahkan oleh Garrett? Harklux menyangkalnya dan mengatakan dia sebenarnya hanya penasaran mengapa dia tidak bisa mendaratkan pukulan pada pria pirang itu. Instruktur mengatakan bahwa jika anak itu berhasil, dia akan bisa membalas dendam pada orang-orang yang meremehkannya 2 kali lebih keras. 7 hari kemudian, semua ksatria berkumpul. Berdiri di atas mesinnya, Rafael berkata hanya mereka yang berhasil sampai akhir tanpa tereliminasi yang akan mendapatkan nama belakang White dan menjadi kandidat resmi Gigant Rider. Kita mengetahui bahwa sejak saat itu akan ada 4 kriteria evaluasi, ketahanan, kemajuan, penanganan musuh tangguh, dan sikap. Yang pertama mengukur berapa lama mereka bisa bertahan dalam pertempuran di bawah kondisi ekstrim. Yang kedua berfokus pada seberapa cepat mereka bisa melewati musuh. Yang ketiga mengevaluasi bagaimana mereka menanggapi lawan yang tampaknya tak terkalahkan. Dan yang keempat melihat potensi dan pola pikir latihan mereka. Jadi mereka membutuhkan setidaknya 60 poin di setiap kategori untuk lulus. Tetapi jika mereka mencetak 100 poin, 1 kategori penuh akan dibebaskan. Instruktur mengatakan tidak ada yang pernah berhasil melakukannya dan menjelaskan bahwa dalam latihan pertama, para ksatria harus berlari ke bendera yang berjarak 1 kilometer di depan. Semua orang terlihat sangat percaya diri dan mulai berlari, tetapi Kang menyadari itu tidak semudah kelihatannya. Rafael menjatuhkan seorang siswa dan berkata, dia akan membuat mereka merasakan beban yang harus ditanggung para dewa. Setelah memikirkannya, pahlawan kita menyadari bahwa selain mengalahkan semua orang, dia juga harus melewati ksatria putih. Rafael terus menjatuhkan raksasa sambil mengejek mereka, menyebut mereka lemah, yang berarti para instruktur tidak pernah berencana membiarkan mereka lulus sejak awal. Kita melihat seorang ksatria muntah saat dipukuli tanpa ampun oleh pria berambut putih itu. Kemudian instruktur memerintahkan anak itu untuk bangun agar dia bisa belajar terbang. Menyaksikan kekacauan itu, Gian berkata bahwa dengan begini, semua orang akan gagal. Girot berada di depan, mengatakan yang harus kau lakukan hanyalah membaca alur permainan dan tidak melawan para ksatria putih. Sambil berlari, dia berkata, tes ini akan menunjukkan siapa yang lebih lincah dan siapa yang memiliki penilaian lebih baik. Karena hanya berlari di tempat itu saja sudah sulit, jadi melawan seorang instruktur adalah buang-buang waktu. Kita lihat dia hampir sampai di tujuan. Pria dengan bendera itu terlihat terkejut dan mengulurkan tangannya. Tapi saat Giraud bersiap untuk meraihnya, dia dibanting keras ke tanah. Akibat benturan itu, dia mulai muntah. Sementara instruktur berkata, kau tidak meninggalkan timmu. Gero menyuruh pria itu untuk menunggu sebentar dan berhenti memukulinya, tapi sia-sia, dan dia berakhir dengan wajah terbenam di pasir.
Kang terus menganalisis kekacauan itu dan berkata, ini seperti terjebak di lubang lumpur tanpa jalan keluar. Semua orang mulai panik sampai Helena melalui siaran, memberitahu para ksatria untuk tetap bersama karena jika mereka bersatu, mereka bisa mengalahkan para instruktur dan maju. Suaranya memecah kepanikan, dan para siswa mulai saling membantu untuk bangkit kembali. Mengambil alih, dia berkata jumlah mereka 7 kali lipat dari setiap instruktur dan kekuatan kecil yang digabungkan menjadi sesuatu yang besar. Seorang instruktur menyadari ada yang tidak beres dan saat dia berbalik, dia melihat 2 raksasa menempel di kakinya. Di tengah serangan, kelompok itu mencoba mempertahankan posisi mereka. Helena menyuruh rekan satu timnya untuk membentuk bintang 5 dan saling mengaitkan bahu dalam kelompok 10 orang untuk menyeimbangkan berat badan. Rowan mengambil sisi kiri dan sedikit demi sedikit, para instruktur mulai kehabisan pilihan. Melancarkan serangan, Harklux meraih kaki seorang guru untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Gion berkata itu adalah keputusan yang bagus dan memutuskan sudah waktunya untuk bergerak. Raphael adalah satu-satunya yang tersisa karena formasi yang dibuat gadis itu tidak berguna untuk menjatuhkannya. Pahlawan kita memperhatikan pinggang pria itu terbuka dan sambil berlari cepat dia berkata akan mengerahkan seluruh bebannya ke dalam serangan. Masalahnya adalah instruktur itu sudah menunggunya. Dia mendaratkan pukulan dan bertanya, apakah anak itu benar-benar berpikir dia akan tertipu oleh trik yang sama 2 kali. Pahlawan kita jatuh ke tanah dan instruktur meraih lengannya, memelintirnya, dan membanting raksasanya ke tanah lagi. Setelah memikirkannya, pemuda itu berkata, sersan cadangan Korea manapun akan mengerti arti tes itu. Ini tentang memaksa mereka bekerja sebagai tim. Jadi mereka harus mengalahkan Raphael dengan cepat jika ingin menang. Dengan semua orang sibuk, Gion memutuskan untuk mengambil risiko sendirian dan menjatuhkan musuh utama. Instruktur bertanya, apakah dia sudah lelah dan menyuruhnya untuk mengisi kembali energinya sementara dia bersenang-senang menghajar yang lain. Sang protagonis meraih kakinya dan menunjukkan dia belum selesai, mengaktifkan overclock raksasanya untuk meningkatkan berat tekanan dan menghentikan lawan berjalan. Merasa jengkel, pria berambut putih itu menyuruhnya melepaskan kakinya jika tidak ingin terluka. Dengan tendangan yang menghantam kokpitnya, pahlawan kita mulai merasa kewalahan, tetapi dia memutuskan untuk menahannya karena itu lebih baik daripada terkena pukulan di jantung. Bertahan dengan kuat, dia menolak melepaskan kaki Raphael dan instruktur yang kesal berkata bahwa jika dia merusak raksasa anak itu, biaya perbaikannya akan menjadi masalah. Para ksatria lain menyadari Raphael kelelahan dan Helena berkata sudah waktunya untuk menghadapinya. Semua orang mulai berlari masuk, sementara Kang masih bergelantungan di kaki instruktur. Sambil berteriak, dia berkata tangannya masih bebas dan mulai menendang hingga menimbulkan awan debu. Tanpa banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk mendorong mundur para raksasa, instruktur terus melayangkan pukulan, tetapi dia akhirnya ditelan oleh 70 mesin itu. Saat mereka mencapai bendera, para ksatria merayakan kemenangan. Di tanah, instruktur berkata dia akan membiarkannya kali ini. Lagi pula, ini baru permulaan, dan dia tidak sabar untuk melihat sejauh mana Kang bisa melangkah. Jagoan kita keluar dari raksasanya setelah dikawal, dan mendapat banyak pujian atas perbuatannya. Dengan mana yang hampir habis, dia senang berhasil mengalahkan seseorang yang 15 kali lebih kuat. Helena menghampiri dan berterima kasih padanya, tapi sang protagonis bilang, Helena lah bintang sebenarnya hari ini. Sementara itu, dia berpikir bahwa, sejujurnya, dia hanyalah seorang pengecut yang mencoba menghindari kegagalan. Mengesampingkan rasa takutnya, dia berkata, lain kali dialah yang pertama akan menghadang lawan terkuat. Rowan muncul dan memeluk jagoan kita sambil memberinya selamat. Berikutnya adalah Harklux yang memperkenalkan diri dan berkata bahwa Kang Gayin benar-benar mengesankan. Agak jauh dari sana, Raphael memarahi para ksatria putih yang kalah dan dia bilang dia membiarkan para kadet menang, yang artinya dialah satu-satunya yang tidak kalah. Semua orang berlari untuk bersiap-siap seperti yang diperintahkan. Sendirian, instruktur itu berkata kalau tadi itu menyenangkan dan berteriak menyuruh para ksatria kembali ke raksasa mereka karena latihan belum selesai. Semua orang bilang mereka kelelahan, tapi dia bilang ini baru permulaan. Sambil berlari, Kang Gayin bertanya-tanya, apakah ini baik-baik saja, terutama saat dia melihat seorang ksatria yang jatuh ditendang oleh instruktur. Guru yang lain, yang di dekat bendera, berkata bahwa setelah mengenai target, mereka harus berlari 1 putaran lagi. Lagi, dan lagi, seseorang pingsan dan dibawa pergi. Sementara Raphael berkata ini merusak skor ketahanan mereka. Dengan marah, sang protagonis berkata, ini adalah penyiksaan karena memaksakan diri secara sembrono, tidak membangun otot, apalagi energi kutukan.
Tapi masalahnya, para instruktur sepertinya tidak berencana untuk berhenti. Terlihat para ksatria putih berlatih keras sambil mengejek siapapun yang gagal. Harklux akhirnya terjatuh, dan jagoan kita membantunya berdiri. Sambil berterima kasih, Harklux menyuruhnya untuk terus bergerak juga. Tidak setuju, Kang Ain berpikir bahwa rasa sakit yang bisa membunuh akan meninggalkan trauma. Dan dia menduga tujuan guru adalah memastikan hanya yang terlahir kuat yang bisa lolos. Rafael melihat pemuda itu berdiri diam dan bertanya apa yang terjadi. Bertekad untuk tumbuh, jagoan kita mulai desinkronisasi dan akhirnya memuntahkan makan siangnya lalu pingsan. Yang mengejutkan sang instruktur, seperti ksatria lainnya, Kang Ain bangun di asramanya, dan dia puas melihat tingkat kekuatan sihirnya kini 204 setelah istirahat yang cukup. Saat bangun dia berkata, mengikuti proses latihan ini akan sulit karena dengan jadwal yang tepat dia bisa berkembang 3 kali lebih cepat. Kaltz masuk ke kamar dan bertanya, mengapa Kang Ain tertawa dan berkata dia menyuruhnya untuk memberinya kejutan. Tidak ingin mengejutkannya seperti itu, Kang Ain berkata, ada alasan untuk semua ini. Dan ketika ditanya apakah dia akan kembali ke tempat latihan, dia menjawab, sebenarnya aku akan makan dan tidur. Jadi, jika Kaltz mau makan daging goblin, dia harus ikut dengannya. 2 minggu kemudian, Davis bertanya apa yang sedang dipikirkan Kang Ain. Melihatnya makan seperti itu, sementara semua orang menatap. Kang Ain menyuruhnya untuk tidak khawatir dan ikut makan, karena sebagai pengawal, dia butuh kemampuan bertarung. Sambil melihat teman-temannya berlatih, Kang Ain berkata para instruktur mengajar dengan cara yang salah, dan dia bertanya-tanya, haruskah dia mengambil rute aman atau mengambil risiko? Menjawab dirinya sendiri, dia berkata, yang perlu dia lakukan hanyalah makan untuk membangun otot dan energi. Para ksatria selesai berlatih, dan saat melihat Kang Ain, mereka bertanya apakah dia akan beristirahat lagi, lalu mereka bilang lebih baik dia berhenti saja, dan Garot senang mendengarnya. Di kantornya, Harun berkata Kang Ain berubah dari jenius menjadi pemalas dalam semalam. Malam itu, jagoan kita mengajari Davis cara memegang batu energi dan melakukan squat. Lalu dia memulai teknik pernapasannya untuk memperkuat tekanan intraabdomen dan mempermudah mengangkat beban ditambah melatih area sekitar pusat energi kutukan yang merupakan fondasi segalanya. Harun masuk ke tenda dan bertanya apa-apaan yang sedang dia lakukan. Lalu dia berkata, mereka baru saja mengumumkan jadwal evaluasi pribadi. Siapapun yang tidak memenuhi standar akan langsung dikeluarkan. Jagoan kita tidak peduli dan terus melanjutkan melatih inti tubuhnya. Di ruangannya, Harun bertanya pada Rafael apa pendapatnya tentang misi itu. Rafael berkata sebagian besar instruktur yakin para kadet akan mendapat nilai yang sangat buruk. Tapi saat ditanya tentang Kang Ain, dia bilang tidak bisa membayangkannya kalah dari siapapun. Harun berkata, itulah masalahnya. Dia sadar anak itu sengaja melewatkan latihan, seolah menertawainya, dan itu tidak bisa dibiarkan. Jadi rencananya adalah untuk mengeluarkannya. Karena selain itu semua, performanya sudah banyak menurun. Berbalik, dia bertanya pada Kaltz apa pendapatnya. Kaltz hanya menyuruh direktur melakukan apa yang menurutnya terbaik, yang mengejutkan Harun. Tapi dia bilang menurutnya anak itu tidak malas hanya karena keinginannya sendiri. Bosio berpikir itu berarti dia masih punya sesuatu untuk ditunjukkan. Kembali di lapangan latihan, pria berambut putih itu berkata bahwa di ronde ini semua 78 kesatria akan bertarung bersamaan dan 14 akan tereliminasi. Lalu yang tersisa akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk tes ketahanan gaya turnamen. Peraturannya sederhana. Jika punggung raksasa seseorang menyentuh tanah, mereka tersingkir. Mengeroyok seseorang diperbolehkan, tapi mengalahkan lawan satu akan memberikan poin bonus. Dan jika ada kadet yang tidak puas dengan nilainya, mereka bisa meminta tanding ketahanan 1 lawan 1 melawan instruktur. Saat mereka mendengar sinyal, semua orang bergerak ke posisi berbaris. Garot bertanya pada Kang Ain apa yang akan dia lakukan untuk menang dan berkata dia bahkan tidak akan lolos ronde pertama. Karena dia beristirahat saat yang lain berlatih keras. Adil jika mereka semua mengeroyoknya. Para ksatria setuju dan berkata, orang sepertinya membawa pengaruh buruk bagi tim. Menarik napas dalam-dalam, jagoan kita berkata dia siap. Dia sudah menduga kebencian dan permusuhan ini. Membuka saluran pribadi, Rowan berkata dia tahu Kang Ain percaya diri dengan metodenya, tapi dengan begini dia akan tereliminasi di ronde pertama, jadi lebih baik mereka bertarung bersama. Sambil tersenyum, Kang Ain berkata itu akan membahayakan Rowan juga, tapi Rowan bilang dialah yang terkuat di pusat pelatihan ini. Harklux ikut bicara dan berkata dia akan membantu Kang Ain dan memastikan dia dievaluasi dengan adil. Kang Ain menyuruh semua orang untuk berhenti mengkhawatirkannya dan fokus pada diri mereka sendiri. Rafael memulai tesnya, dan para ksatria menyerbu Kang Ain.
Dengan bersemangat, dia yakin pada energi iblisnya karena tanpanya tidak mungkin mengoperasikan raksasa atau melancarkan serangan eksplosif. Dia memaksimalkan tekanan di perutnya untuk memperkuat inti raksasanya, lalu menyalurkan kekuatan itu ke tinjunya tanpa kehilangan energi. Jagoan kita mendaratkan pukulan pertama dan membuat seorang lawan terpental. Dengan gembira, dia merayakan poin bonus pertamanya dan mengejar yang berikutnya, mengatakan inti yang lemah adalah alasan lawannya mudah jatuh. Melihat itu, yang lain mulai bertanya-tanya bagaimana itu mungkin, karena Kang Ain hampir tidak pernah berlatih. Tahu tingkat energi kutukannya lebih tinggi dari kebanyakan kadet, Kang Ain akan menunjukkan pada mereka seperti apa latihan yang sesungguhnya. Di ronde kedua, aturannya adalah hanya 2 kadet yang bisa mendapat nilai tertinggi, dan siapapun yang mundur lebih dari 2 langkah atau pingsan akan kalah. Kang Ain berpikir ini sangat biadab, tapi dia tidak punya pilihan selain terus maju. Seorang ksatria menyerangnya sambil berkata dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Saat dipukul, Kang Ain bahkan tidak bergeming dan berkata pukulan lawannya lemah karena tidak stabil. Lalu gilirannya untuk menunjukkan caranya, dan dengan satu pukulan raksasa lawannya tumbang. Senang dengan kemenangan lainnya, Kang Ain berkata, kau harus memperkuat inti tubuhmu. Rafael bertanya pada Kaltz sejauh mana menurutnya Kang Ain akan melaju, dan Kaltz menjawab mungkin ronde keempat atau kelima. Saat Rafael bertanya apa itu tidak berlebihan, Kaltz berkata sang instruktur banyak bicara untuk orang yang sudah kalah 2 kali. Lalu dia menambahkan akan sulit bagi jagoan mereka untuk menghadapi kadet dengan bakat alami. Setelah beberapa ronde, seorang ksatria mencoba memukul Kang Ain, tapi jelas tidak ada yang terjadi. Melayangkan pukulan keras, dia berkata, orang itu banyak bicara omong kosong hanya untuk menyakiti dirinya sendiri. Para instruktur terkejut melihat Kang Ain berhasil sampai ke perempat final. Melihat sekeliling, Rafael menyadari Harklux dikalahkan oleh Garrot, padahal Harklux adalah salah satu pekerja paling keras. Setelah memikirkannya, dia berkata evaluasi ini jelas merugikan kadet Yokmin karena mustahil mengalahkan kesatria dari pinggiran yang telah berlatih sejak kecil. Tiba-tiba, dia melihat Kang Ain melawan seorang freeman dan sadar dia menggunakan keahlian gila untuk memperkuat kuda-kuda bertahannya. Dia hanya perlu mencari tahu bagaimana Kang Ain bisa melakukan itu sebagai seorang kadet. Lalu Rafael teringat Kang Ain tidak mengikuti program itu dan dia pun tersadar. Menyerang lawannya, Kang Ain menang lagi, dan instruktur itu akhirnya menyimpulkan dia bisa melakukan semua itu karena tidak mengikuti program latihan. Lalu tibalah final grup 1, Helena melawan Rowan. Setelah saling melancarkan 6 pukulan, kedua gadis itu masih berdiri. Kaltz berpikir gadis berambut ungu itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan bertanya-tanya dari mana asalnya. Setelah terkena pukulan, si pirang tereliminasi, dan tiba saatnya untuk final berikutnya. Kang Ain versus Garrot yang memiliki energi iblis jauh lebih banyak. Setelah memikirkannya, Kang Ain memutuskan lawannya tak terkalahkan, tapi dia tetap akan menantangnya dan melampaui batas kemampuannya. Pria pirang itu bersiap untuk melayangkan pukulan pertamanya. Pukulannya mendarat telak sambil berkata, tempat ini bukan untuk sampah sepertinya. Tetap di posisinya. Anak itu berkata, dia pantas di sana, dan masa depannya dimulai sekarang, karena apapun yang terjadi, dia akan meninggalkan jejaknya, yang berarti lawannya adalah tanah tempat akarnya akan tertanam. Anak itu menyerang dan berteriak bahwa sekarang gilirannya. Sementara itu, Rafael berpikir tentang bagaimana dia selalu percaya akan ditugaskan ke Pioneer Corps, tempat para ksatria terbaik saja yang pergi. Tapi tak peduli berapa kali pun dia memaksakan diri, dia tidak pernah sampai ke tempat yang dia inginkan. Dan sekarang dia melihat seorang ksatria dari tempat yang sama dengannya melanggar setiap aturan dan tumbuh lebih cepat dari siapapun. Kang memeriksa berapa banyak energi iblis yang dimilikinya dan memutuskan untuk memusatkan semuanya ke dalam tinjunya. Dia menghantam Garrot secara langsung dan terpental. Pria itu menunggunya jatuh, tapi dia tidak jatuh. Dan Garrot berkata, dia tidak akan dikalahkan oleh orang sepertinya. Lalu dia berkata, kali ini dia akan menyelesaikan pertarungan. Sebuah ledakan terjadi begitu Jaeon terkena pukulan. Dan ketika debu mereda, semua orang melihat anak itu menahan pukulan dan masih berdiri. Menyadari dia dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia memutuskan untuk mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pukulan lagi, karena jika tidak, dia akan kalah. Berlari kencang, dia berdoa semoga kali ini berhasil. Garrot terpukul keras, tapi dia tetap berdiri. Masalahnya,
Pria itu tidak punya sisa energi iblis lagi, menyerbu masuk, musuh berkata ini sudah berakhir, tanpa menyadari anak itu akan terus maju dengan tekad murni sampai akhir. Dia menutup matanya dan menunggu benturan, tapi tidak ada yang terjadi karena pria pirang itu pingsan sebelum bisa menyelesaikan serangan. Saat mereka membawa anak itu pergi, semua orang bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Menarik napas dalam-dalam, Kang merasa lega dia berhasil melakukannya. Rafael mendekat dan bertanya apa-apaan yang dia lakukan hingga menjadi begitu kuat tanpa ikut latihan. Sambil tersenyum, pria itu berkata dia hanya membuat beberapa pilihan dan menganalisis secara ilmiah metode mana yang paling berhasil. Karena ksatria harus memilih jalan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Sambil berpikir, sang instruktur bertanya-tanya apakah dia pernah mencoba mengambil jalan lain dan akhirnya berpikir mungkin dia hanya prajurit biasa, tidak seperti anak itu. Dengan gembira, anak itu berpikir bahwa sedikit demi sedikit namanya akan terukir di kerajaan itu dan di seluruh benua. Di kantor komandan, Harun menolak percaya Jian menang dan menyuruh pria berambut putih itu untuk membawa pemuda itu kepadanya. Kemudian, keduanya berhadapan, dan pria itu berteriak bahwa mulai saat itu, bolos latihan dilarang. Sang protagonis berkata, dia ingin lulus dari akademi itu sebagai kadet terbaik, tapi itu mustahil jika dia mengikuti program latihan standar karena ada selisih latihan 5 tahun antara kadet Yolkman dan peserta pelatihan Freeman. Karena penasaran, sang komandan bertanya apakah anak itu benar-benar berpikir bisa mencapai peringkat pertama dengan metodenya sendiri. Dan ketika dia mendengarnya, dia menjadi lebih marah. Karena dia melihat dirinya sangat mirip dengan Guillaume, dia memutuskan bahwa menekannya tidak akan ada gunanya dan berkata, Rafael harus mendukung penuh anak itu dalam latihannya. Tapi Rafael harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Ketika anak-anak itu meninggalkan ruangan, Basio bertanya apa pendapat Kalte. Kalte berkata biasanya itu mustahil, tapi Kang sama sekali tidak normal. Keesokan harinya, sang protagonis mencoba menyeimbangkan kekuatan tubuh bagian bawah dan atasnya. Sementara itu, ksatria hitam mencoba meyakinkannya untuk berperilaku baik dan mencapai skor yang dibutuhkan. Pria itu bertanya bagaimana anak itu berencana mendapatkan 90 poin dalam daya tahan jika dia terus bolos latihan. David berkata, jika dia mendapat 100 poin, dia bisa mengabaikan kategori itu yang akan menyeimbangkan keadaan. Anak itu tidak berkata apa-apa yang membuat sang instruktur marah karena betapa keras kepalanya dia. Kita lihat tujuan anak itu adalah terus melakukan repetisi sampai dia benar-benar kelelahan, lalu beristirahat sejenak. Dia bertanya pada ksatria itu berapa berat barbel itu. Orang itu mengatakan sekitar 300 orang menemukannya. Lalu sang protagonis berkata bahwa minggu lalu dia mengangkat 250 10 kali. Dan sekarang dia mengangkat 300. Jadi itu saja sudah menjawab keraguan pria itu. Jalannya yang tidak pasti membawa imbalan yang lebih besar. Kalt berkata bahwa bagaimanapun juga, satu-satunya cara dia akan lulus adalah dengan menempati peringkat pertama atau kedua. Dan terutama karena evaluasi akhir sangat ketat, mereka akan dituntut untuk melampaui batas dan menghadapi monster sungguhan dalam misi yang sangat berbahaya. Sang protagonis berkata dia mengerti dan meminta izin agar bisa kembali berlatih. David dan ksatria itu menyimpulkan bahwa anak itu pada dasarnya kecanduan mengangkat beban. 3 bulan kemudian, kita mengetahui Gian mencapai level 507 dalam energi iblis, menjadikannya ksatria terkuat ketiga di pusat pelatihan. Selain itu, dia berhasil melampaui Helena dalam hal memusatkan energi ke dalam satu serangan, dan penguasaan serta kontrolnya tak tertandingi bahkan di antara para instruktur. Anak itu juga menempati posisi pertama dalam 5 evaluasi yang diikutinya dan mulai diakui oleh semua orang. Dengan semua yang sudah siap, dia dengan antusias menunggu hari evaluasi akhir karena dia sangat ingin melihat dunia di luar zona. Ketika harinya tiba, Rafael menjelaskan bahwa misi ini adalah evaluasi sekaligus tugas pengintaian awal untuk upaya sesungguhnya merebut kembali tanah di luar zona. Jadi mereka harus menghancurkan inti untuk menghilangkan anomali. Kita lihat para ksatria menuju ke hutan binatang yang memiliki anomali lebih ringan seperti pohon-pohon bengkok dan beberapa monster. Tapi semakin dekat mereka ke pusat dan ke pohon jauh di dalam hutan tempat inti itu mungkin berada, semakin banyak makhluk yang akan mereka temui.
Jadi mereka harus bergerak perlahan ke dalam, membersihkan monster dari perimeter luar terlebih dahulu. Semua pertempuran akan direkam oleh raksasa, dan semakin banyak monster yang mereka kalahkan, semakin tinggi skornya. Selain itu, kelompok akan didampingi oleh 25 instruktur, dan harus mengikuti semua perintah dan keadaan darurat. Saat waktunya tiba, para raksasa mulai bergerak keluar. Bertemu dengan Kang, Helena berkata bahwa kali ini dia yang akan menang. Harklux juga muncul dan berkata dia akan bertemu anak itu di Pioneer Core. Sambil tersenyum, Rowan mendoakan semoga anak itu beruntung dan anak itu senang akhirnya diperhatikan dan memiliki teman. Merasa berani, dia menyarankan agar mereka melihat lebih dalam ke hutan daripada memulai dari pinggir. Tapi dengan hati-hati, tentu saja karena tidak ada yang menjawab, dia pikir dia ditolak. Tapi setelah beberapa detik, trio itu menjadi bersemangat untuk menjelajah sebagai sebuah tim. Jadi mereka setuju untuk maju secara bertahap sampai mereka mencapai kedalaman, di mana mereka akan menjelajah bersama. Saat mereka berlari, Kang menyadari tempat itu sangat besar. Tapi berkat radar, dia bisa melihat medannya seperti di telapak tangannya. Dia melihat pohon-pohon yang terlihat seperti troll. Dari atas, kita melihat ada musuh di dekatnya, membuntuti anak itu secara diam-diam. Ketika dia berbalik, dia merasakan sesuatu dan mulai bertanya-tanya apa itu dan dari mana asalnya. Setelah melihat sekeliling, Kain melihat 3 orc bersembunyi dan bersiap untuk bertarung. Monster-monster itu memiliki 1.800 energi iblis, 3 kali lebih banyak dari anak itu. Meski begitu, dia percaya diri karena dia bersenjata. Jadi perburuan pertamanya dimulai, mengambil langkah pertama, dia langsung berlari, itu membuat para orc waspada tinggi. Tiba-tiba, makhluk-makhluk itu mulai berlari. Tapi dalam hitungan detik, anak kita menangkap yang pertama dan mengubahnya menjadi bola bisbol. Yang lainnya memutuskan untuk melakukan serangan balik. Ketika unit pemrosesan sensoriknya aktif, pemuda itu berkata, rasanya seperti waktu membeku. Jadi setelah menghindari pukulan, dia berkata, sekarang giliranku. Monster-monster itu terlempar jauh dan tetap di bawah, menunjukkan seperti apa kekuatan raksasa yang sebenarnya. Bersemangat, Kang bertanya-tanya seberapa kuat mesin-mesin yang bertarung di garis depan. Di tempat lain, Rowan terkejut dengan apa yang berhasil dilakukannya, sementara yang lain menikmati gelora kekuatan itu. Mereka semua memutuskan sudah waktunya untuk mempercepat dan mencapai pusat. Setelah berlari melewati hutan untuk beberapa saat dan merasa tak terhentikan, sang protagonis bertemu dengan sekelompok goblin mengatakan dia bersenjata. Dia bertanya apa yang akan mereka lakukan, lalu dia mulai menampar mereka hanya dengan tangan kirinya. Setelah mengalahkan mereka semua, dia menyadari ada sesuatu yang tersembunyi lebih jauh di belakang, dan dia menemukan bahwa sekarang dia harus melawan raksasa batu setinggi 6 meter. Melayangkan pukulan pertama, anak kita berkata dia akan menunjukkan apa itu benturan yang sebenarnya. Dan setelah membuat pria besar itu kesal, dia berkata, sudah waktunya bermain bisbol lagi. Musuh mulai menyerang sementara dia bersiap untuk mengayun. Kemudian setelah mendaratkan pukulan telak, Geon memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Monster batu itu jatuh ke tanah, pada dasarnya menunggu yang terburuk. Kita lihat bahwa selain sang protagonis, semua temannya juga tak terhentikan, bertekad untuk masuk sedalam mungkin. Kemudian anak kita bertanya-tanya seberapa dalam sebenarnya tempat ini. Lalu tiba-tiba siaran umum dimulai mengungkapkan bahwa sekelompok asatria sedang dalam masalah saat itu juga, tidak mengerti apa-apa. Kang berpikir, apa-apaan yang terjadi di luar? Tiba-tiba sesuatu mulai keluar dari sela-sela pepohonan dan sang protagonis sendirian harus menghadapi 5 ogre. Bahkan tanpa mengetahui apa yang terjadi, dia menyingkirkan rasa takutnya dan berkata, dia akan bertarung dulu dan berpikir nanti, terutama karena ini pertama kalinya dia melawan makhluk semacam itu. Salah satunya dengan 15.000 energi iblis, anak kita bergerak lebih dulu, dan dengan satu pukulan menghantam kepala ogre secara langsung. Tapi yang mengejutkannya, makhluk itu bisa menyerap benturan. Namun dia terus mendesak hingga monster itu mengenainya dengan tendangan. Pemuda itu sadar musuhnya cukup kuat untuk menahan pukulan raksasa. Ini membuat keadaan jadi rumit, apalagi menahan puluhan serangan sekaligus itu mustahil. Kang mengaktifkan kemampuan overlock-nya untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu dia mulai melayangkan tinju pada siapapun yang mencoba mendekat. Dia melompat masuk, memukul lawan yang sudah jatuh, dan segera sadar akan diserang dari belakang, lalu melakukan serangan balasan.
Protogos itu, kau pikir mau kemana dan menangkap kepalanya, membenturkannya ke batang pohon. Seekor ogre memeluk pinggangnya, memaksanya menggunakan sikunya, hingga yang tersisa hanyalah para ogre. Setelah combo serangan yang sangat keren, sebuah ledakan di tempat lain menarik perhatian pemuda itu. Dia menenangkan diri dan bertanya-tanya apa yang terjadi di sisi lain hutan. Karena jika ini serangan terkoordinasi, ini bisa berubah menjadi pembantaian total. Seorang instruktur memperingatkan bahwa anomali mendadak telah muncul dan memerintahkan misi segera dibatalkan, jadi semua orang di sana harus keluar dari hutan secepat mungkin. Lalu mereka sadar bahwa hutan itu bergerak. Seorang kesatria tertangkap oleh akar-akar yang mulai merayap seperti ular. Sambil berdiri diam, Gian mendengar semua teriakan dan berpikir jika pepohonan mengubah medannya, peta akan jadi tidak berguna. Jadi dia mulai memanggil yang lain di radio, dan untungnya mendapat jawaban dari Helena, Harklux, dan Rowan. Sambil tersenyum, jagoan kita berkata melarikan diri tidak akan mudah, tapi bisa dilakukan jika mereka bekerja sama dan tidak kehilangan fokus. Si rambut merah bertanya apakah semua orang terjebak, tapi Jayon bilang tidak karena ada satu tempat yang tidak pernah berubah. Jadi mereka harus bertemu di pohon raksasa dan menghancurkan intinya sendiri.